Bertemu lagi dengan saya, Andriana. Kali ini kita belajar tentang tabel distribusi tulisan fonetik, atau kita akan belajar bagaimana setiap suara itu disimbolkan secara internasional yang berdasarkan pada International Phonetic Alphabetic atau biasa disebut IPA. Nah, kita mulai dari vokal. Nah, kita lihat dalam tabel distribusi vokal. Nah, dalam uh, tulisan sebelah kiri di monitor ada ada close mid dan open mid dan open atau terbuka, agak tertutup dan tertutup. Nah, ini berdasarkan dari bukaan pita suara. Lalu kemudian ada pons, sentral dan back. Ini berdasarkan daerah artikulasi atau lebih tepatnya di posisi lidah sebagai penghambat dari keluarnya udara. Nah, misalnya kita bisa lihat di I, kita lihat lidah itu berada di depan. Dan kita lihat yang di tengah itu ada E. Kita lihat di E itu posisi lidahnya ada di tengah. Dan kita lihat yang di posisi belakang itu U. Nah, posisi lidah atau itu yang aktifnya itu yang belakang. Nah, ini untuk vokal. Nah, untuk vokal dalam bahasa Indonesia tidak terlalu banyak atau tidak semuanya, maka setiap pembunyiannya ini adalah yang umum ada di Indonesia. Ada I dan I. Nah, ini yang tinggi, yang I tinggi berada di atas, depan, tak bulat dan tertutup. Kita lihat pada contohnya itu pada kata bila. Lalu kemudian tinggi yang berada di bawah. Lalu kemudian contohnya itu ada pada kata adil. Ada madya atau dalam kata ide. Lalu ada kata dalam kata nenek. Lalu ada a dengan ciri-cirinya itu rendah dalam kata cari. Lalu ada kata u dalam kata buku, ada kata u dalam kata batu, ada kata o dalam kata toko, ada kata okta bundar dalam kata tokoh, ada kata a dalam kata Allah, ada kata ini bukan ada dalam kata emas. Ini merupakan tabel distribusi konsonan dari IPA atau International Phonetic Alphabetic. Nah, ini belum sangat lengkap, tapi ini mewakili sebagian besar yang ada dalam bahasa Indonesia. Misalnya di sini ada Y, dan hampir semuanya ada di tabel ini. Nah, ini yang secara internasional setiap hurufnya itu, setiap bunyi itu ada gambarannya dan ada setiap bunyinya. Dalam video berikutnya nanti akan diperlihatkan bagaimana setiap bunyi dari simbol ini. Nah, untuk bahasa Indonesia kita lihat dari konsonan Indonesia ini kita lihat atau kita pelajari dulu cara membaca tabelnya. Nah, ini tempat artikulasinya atau alat artikulasi yang aktif. Misalnya ada bilabial. Bilabial adalah pertemuan dua bibir. Lalu labiodental antara gigi dan bibir. Lalu kemudian apico-alveolar, ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit. Lamino-alveolar atau lidah tengah yang bertemu dengan
keras. Ini juga sama ya, apikal-alveolar langit-langit keras. Laminopalatal atau lidah tengah yang bertemu dengan langit-langit lunak. Ada dorsovelar, ada kata dalam contohnya itu G, atau di daerah belakang tekak, atau ada uvular yang memang dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ada laringal atau H, ada aspirasi atau prosesnya itu yang aktif itu di laring. Kemudian ada glotal atau yang dalam contohnya itu dalam kata Jumat. Nah, itu penyetopan yang di daerah glotal. Nah, ini adalah cara artikulasinya, ada yang hambat atau letup atau falsip, ada proses nasal, aliran udara yang ke hidung, lalu kemudian paduan atau aplikat. Jadi ada percampuran, lalu ada sampingan atau lateral, di mana proses udaranya itu ke samping, ada geseran atau perkatif. Di sini ada contohnya jet, sha. Nah, ada perkatif geseran, ada getar atau trill. Salah satunya adalah R, ada semivokal, ada W, ada Y. Yang memang semivokal ini sebenarnya ada proses penghambatan dari alat artikulasi, tapi tidak terlalu aktif. Berikut adalah simbol konsonan, ciri dan contoh katanya yang ada dalam bahasa Indonesia. Untuk beberapa simbol dari konsonan antara P, M, N misalnya, T, dan yang familiar, saya tidak akan banyak mencontohkan. Tapi di sini ada beberapa kasus yang memang dalam pembunyian dan dalam penyimbolan dari konsonan itu sedikit beberapa dalam bahasa Indonesia yang sering ditemukan. Misalnya dalam laminopalatal ada kata syarat, yang ini dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Arab itu sya, dalam bahasa Indonesianya itu sy, yang kemudian bertemu dengan vokal itu jadi sya. Nah, ini adalah simbolnya dari simbol laminopalatal frikatif. Nah, ini adalah contohnya. Jadi tidak semua yang ada yang kita lihat itu nanti ketika dituliskan atau yang nanti didengar, yang biasa kita dengar itu dituliskan dengan simbol yang sama. Kita lihat contoh lain, ada nasal dan dorsovelarnya dari eng, ngilu, atau biasa disebut eng. Ini merupakan bunyi nasal yang simbolnya ini seperti ini, seperti huruf Thailand. Lalu kemudian ada glotal. Nah, ketika jarak, ketika huruf K itu dalam pembunyiannya itu lebih menekankan pada glotal, maka suaranya itu atau simbol dari bunyinya itu menggunakan simbol glotal. Karena memang proses pembunyian, ciri dan lainnya lebih mendekati kepada glotal. Jadi memang belajar fonologi ini memang sulit untuk apalagi untuk menerjemahkan setiap bunyi ke dalam huruf atau simbol konsonan dan vokal. Maka harus ada latihan khusus untuk membedakan tulisan fonetik, fonemik, dan ortografis. Maka terima kasih.